Jadi pada saat berbicara tentang mimma royakna fikun, itu bagaimana rumusannya? 4 mazhab tidak punya rumusan, karena memang tidak boleh merumuskan, dan orang-orang setelahnya juga tidak akan pernah merumuskan tentang mimma royakna fikun, kan gitu. Padahal kunci kemakmuran ada di sini salah satunya, tentang mineral, tentang tambang, tentang pemanfaatan dan penggunaan untuk produktif, itu berada di mimma rozaqnahum yunfikun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqo bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Jamaah rahimakumullah. Pertama kita memunajatkan rasa syukur atas limpahan nikmat yang telah Allah anugerahkan. Nikmatnya iman dimaukan kita nyuwun ilmu tauhid, ilmu nubuwah, ilmu yang membuka jati diri fitrah manusia, yang asal fitrah manusia dari fitrahnya Allah. Ilmu yang menjadikan berada di dalam kepastian tujuan, karena tujuan itu ada di dalam hati nurani, di dalam rasa, kepastian alamat kembali pulang untuk selamat, menyatakan ya uminadirah ila rabbiha nadirah. Juga disebut sebagai rasa syukur karena berada di dalam ilmu hakikat, sehingga mengetahui hakikat hidup, hakikat kebenaran, hakikat yang dimensinya adalah ruhiyah, menggerakkan hati nurani. Kedua, salawat salam pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan bersolawat dalam kesadaran Innallah wa malaikatahu yushollu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sehingga walaupun kita tampak di dunia secara fisik, tapi hatinya di akhirat, hatinya menyatu dengan Tuhan. Walaupun di dunia masih dibungkus oleh rogo, sehingga sewaktu-waktu masa pakai jasad habis, rogo sudah nggak berfungsi, belum nyatake bagaimana menyatu dengan Tuhan hanya jika mengenal Tuhan. Sebab
fi hadhihi a'ma, di dunia ini buta, maka di akhirat jelas buta. Di dunia prasangka, di akhirat ora iso prasangka. Nampa hasil dari prasangka dunia. Prasangka ki gambling, prasangka itu ndon, prasangka iku kira-kira. Gambling ki judi, pris-prisan, tangeh lamun dapat mewujudkan menyatu dengan Tuhan jika kita di dunia ini tidak menyatu dengan Tuhan. Teman-teman yang berbahagia, pada malam Ahad Pahing ini kita matur untuk ilik-ilikan masalah genang-genang tentang sultan, tentang ubudiyah. Kenapa ada semacam perubahan atau pemendekan, atau kok tidak seperti dulu, kok menjadi begini, kok sekarang ada meditasi. Karena istilah bahwa layak kilun, layak tafakkarun, atau katakanlah gunakan akalmu, gunakan pikiranmu, itu terapinya ya memang dinaik turunkan. Kemudian sebenarnya bagaimana kita akan membuat satu statement yang kritis untuk tafakur, sebab iman itu hanya biidznillah, iman itu hanya terjadi karena atas izin Allah, seperti yang tertuang di surat Yunus ayat 10 ayat 100, surat ke-10 ayat 100 itu. Tu'minu bil, iman kepada Allah itu biiznillah, hanya dengan izin Allah. Izin itu tatap muka, izin itu namanya izin itu adanya pamit. Bagaimana kamu menggunakan akalmu? Ini keberanian tafakur. Ada fenomena-fenomena alam yang sekarang ini intensitasnya cukup semakin terjadi peningkatan cukup tajam. Saat kita berbicara tentang fenomena, itu adalah bagian dari ayat-ayat Tuhan. Tapi ada ayat-ayat yang sifatnya adalah mutlak sebagai keniscayaan atau kepastian. Pada saat bahwa ada masa di akhir zaman, ini orang sering mengatakan ini kan sudah zaman akhir, kiamat. Bahkan banyak menjadi bahasan tokoh-tokoh yang saat ini sedang mendiskusikan tentang kebenaran, semacam sebutan Imam Mahdi, Satrio Piningit, Ratu Adil. Kemudian hadis itu muncul 8 tahun setelah itu kan kiamat. Semua berpikir bahwa perspektif gambaran bahwa kiamat di situ hancur-hancuran, selesai kukutnya dunia.
Tapi di dalam petunjuk guru kita dari guru-guru, yang dimaksud kiamat itu bukan masalah kehancuran dunia, akan tetapi pergantian kulit, pergantian peradaban, sehingga dikatakan sebagai ada peradaban baru, peradaban lama itu selesai, ditandai dengan alam yang bergolak, yang tandanya itu bagi yang peka sekarang ini intensitasnya baik secara kualitas dan kuantitas terjadi meningkat. Saya belum berbicara perihal dikaitkan dengan informasi khawatib kegaiban. Sehingga bada al-Islam ghoriba wa sayaudu kama bada al-ghoriba fatuba lil ghoroba. Pada saat ada perubahan peradaban, maka kebenaran akan benar-benar dipandang sebagai sebuah konsep yang sangat asing, seperti awal datangnya Islam. Dan nanti di akhir zaman akan melakukan pembenahan, pelurusan dan pemurnian yang awalnya juga akan ditangkap sesuatu yang dianggap gharib atau asing. Ini yang, dan makna kiamat sendiri sesungguhnya maknanya bukan hancur. Kalau hancur kan fasad, fasidil bahri, hancurnya karena tangan-tangan manusia. Jadi pada saat berbicara komayakumu kiamatan itu maknanya adalah bangkit, tegak, jelas antara yang hak dan yang batal, menjadi jelas. Semua tokoh, hampir semua pemeluk keyakinan, hampir semua pelaku agama, saya kerucutkan, hampir semua pemilik orang yang di dalam aliran Islam, ada Sunni, ada Syi'i, ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Asy'ariyah, dan masih banyak lagi. Semua meyakini bahwa ini adalah akhir zaman. Kemudian berpikir semua membahas kiamat. Dari sinyal atau tanda-tanda seperti sungai Tigris yang kering, kemudian munculnya fenomena-fenomena alam sinkhol, terjadinya gejolak-gejolak sosial, karakter manusia yang tiba-tiba mengalami perubahan seperti Trump yang tiba-tiba melakukan sesuatu yang bagi kaum waras seperti tidak waras begitu. Itu adalah bagian dari satu gejala bahwa ini berarti tatanan baru akan segera nampak, dan semua dari pemilik keyakinan itu semua membuat rumusan yang sama. Rumusannya adalah sama, bahwa mereka semuanya menunggu pemimpin akhir zaman dalam kurung Imam Mahdi. Mereka menunggu ini.
Karena tanda-tanda sekarang ini dikatakan bahwa Imam Mahdi itu sudah melakukan operasional tanda-tandanya, dan adanya pimpinan akhir zaman atau Imam Mahdi itu kemudian dikatakan sebagai komponen atau instrumen keimanan yang wajib diimani bagi siapa yang tidak iman keberadaan Imam Mahdi sebagai pimpinan akhir zaman, berarti keluar dari instrumen iman, berarti keluar dari Islam. Jadi semua meyakini seperti itu, bahwa semua aliran apapun, 4 mazhab dan semua pemilik aliran seperti di mazhab Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, yang saat beliau dulu masih sugeng, pemerintahnya, sistemnya adalah aliran Mu'tazilah. Tapi saya nggak cerita apa itu Mu'tazilah gitu ya. Tapi saat itu Khalifah Islam Abbasiyah itu yang digunakan adalah Mu'tazilah. Kalau Arab sekarang kan cenderung ke Wahabi, dan titik sekarang itu kan mereka tidak mengambil apapun tapi membuat pembaharuan Islam, karena mulai menyadari bahwa beragama selama ini adalah tafsir agama. Tidak ada pengikut murni, pengikut Nabi Muhammad, pengikut Isa, pengikut Musa, nggak ada. Yang ada adalah pengikut tafsir agama. Itu pun sudah terjadi derivasi atau turunan yang panjang. Sehingga pada saat terjadi distorsi pun kita juga nggak akan pernah menelaah. Kita kan taunya kan jadi didulang di sekolah atau di pondok, fikih seperti ini, yaitu yang ditelan kan gitu aja. Jadi kita melihat dalam berpikir kritis atau berpikir mendasar, bagaimana kita menjalankan sebuah kehidupan agama di akhir zaman. Tapi sekali lagi, akhir zaman ini bukan berarti kukutnya zaman, tapi pergantian peradaban lama, muncul peradaban baru, muncul tatanan baru. Semua sepakat saat Imam Mahdi muncul, satu, meluruskan sejarah. Karena sejarah itu selalu dalam kontrol dan kendali penguasa atau politik. Kedua, memurnikan akidah. Semua sepakat bahwa Imam Mahdi muncul itu nanti adalah memurnikan akidah. Ketiga, mengembalikan sistem ubudiyah seperti di zamannya Nabi atau di zaman kenabian. Ketiga, jadi semua sepakat ini, sejarah, akidah, kemudian ubudiyah. Keempat, melakukan penataan sistem ekonomi yang adil, yang merata. Bagaimana merata itu menurut perspektif mereka kita nggak tahu, tapi mereka mengatakan bahwa untuk penataan ekonomi. Kemudian kelima, penataan tentang sosial, kehidupan sosial yang akan membentuk sebuah budaya
budaya. Kemudian keenam, menyatukan semua aliran dalam perspektif. Tidak ada lagi yang disebut Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Syiah, Sunni, Mu'tazilah. Tidak ada lagi Khawarij, nggak ada lagi. Semuanya disatukan dalam satu bonggol disebut tauhid. Katakanlah itu, kita ambil ini. Tapi kita nggak bisa bahas satu-satu, waktunya nggak cukup. Saya hanya memberikan perspektif. Kita semua tokoh itu mengungkap hal ini. Perubahan sejarah, pelurusan sejarah. Kita semua sama-sama tahu, semoga sama-sama tahu. Kalau tidak sama-sama, saya beritahu, kan begitu ya. Bahwa politik di zaman Umayyah sama Abbasiyah, bagaimana mengendalikan sebuah sistem agama untuk menjadi politik. Contoh, Alif Lam Mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Rumusan semua fikih atau syariat yang ada itu tidak ada kalimat mimma razaqnahum yunfikun, itu enggak ada rumusannya. Mimma razaqnahum yunfikun, apa-apa rezeki yang telah Allah anugerahkan untuk di usaha yang kalian lakukan itu untuk kemakmuran, untuk keadilan. Mimma razaqnahum yunfikun itu enggak ada. Karena ini diambil oleh masing-masing negara yang besaran pajaknya, besaran memasukkan income bagi sebuah negara itu tidak boleh dicampuri oleh agama. Kan itu. Jadi pada saat berbicara tentang mimma razaqnahum yunfikun, itu bagaimana rumusannya? 4 mazhab tidak punya rumusan, karena memang tidak boleh merumuskan. Dan orang-orang setelahnya juga tidak akan pernah merumuskan tentang mimma razaqnahum yunfikun. Kan gitu. Padahal kunci kemakmuran ada di sini salah satunya. Tentang mineral, tentang tambang, tentang pemanfaatan dan penggunaan untuk produktif, itu berada di mimma razaqnahum yunfikun. Bagaimana rumus menata sebuah tatanan ekonomi yang hangadil untuk menjadikan operasionalnya sebuah pemerintah atau negara. Jadi itu contoh ya. Distorsi berkaitan dengan masalah agama, kita coba buka, kita ulik ya, kita spill. Orang mengatakan demikian, kita spill. Banyak definisi atau deskripsi yang berfungsi untuk menutup sebuah kebenaran. Itu terlalu banyak. Entah itu sadar atau tidak, entah karena tidak mengetahui adanya sebuah konsep, akibat generasi pertama telah menutup tentang sebuah keberadaan kebenaran sedemikian rupa, itu sudah dilakukan sejak awal. Walaupun sudah sering akhir-akhir ini Romo angkat, tapi kan banyak yang baru, banyak yang kalau lewat biasa TikTok itu ya mungkin bisa tahu
Tapi kan banyak jamaah yang tidak main media sosial kan banyak. Apalagi pada saat pahing seperti ini. Kita buka ini, kita sepil ini, biar kita mengetahui kemungkinan supaya jenengan tidak tanda tanya, kok jadi meditasi,